Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 37, ayat 12-22. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang sekarang. Marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Amin. Hari ini, melalui kisah Yusuf, kita akan melihat bagaimana Allah menyelenggarakan hidup kita. Secara khusus, kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan ilahi bekerja dalam hidup kita. Bahkan saat keadaan tampak tidak membaik, sekalipun kita telah berjuang untuk hidup dengan benar dan sungguh-sungguh. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, ia hidup bersama ayahnya dan menerima kasih yang istimewa darinya. Sebagai anak Rahel yang dikasihi Yakub, ia tidak tinggal bersama anak-anak Lea, yang juga merupakan istri Yakub. Dalam firman yang kita lihat kemarin di ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Dan kita melihat kisah yang mengatakan bahwa Yusuf, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yakub tidak membiarkannya tinggal bersama anak-anak Lea, melainkan bersama anak-anak dari para hamba perempuan, Bilha dan Zilpa, yang dalam istilah lama bukanlah istri sah, melainkan gundik. Mengapa Yakub membiarkannya tinggal bersama mereka? Jika kita renungkan, mungkin karena Yusuf adalah anak yang lahir di usia senja Yakub. Anak-anak Lea sudah dewasa dan tahu betul hubungan pelik antara Lea dan Rahel, jadi mungkin Yakub ingin melindungi Yusuf dari mereka. Yakub mungkin menempatkannya bersama anak-anak Bilha dan Zilpa, karena usia mereka lebih sebaya, dan agar Yusuf tidak terlalu dibenci. Demikianlah kita bisa menduganya. Namun, atas perintah ayahnya, Yusuf pergi ke Sikhem untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Mungkin ada di antara Anda yang sudah melihat di peta Alkitab bahwa mereka tinggal di Hebron, dan jarak dari Hebron ke Sikhem cukuplah jauh. Yusuf menaati perintah ayahnya dan menempuh perjalanan sampai ke Sikhem. Namun, ia tidak menemukan saudara-saudaranya di sana, sehingga ia melanjutkan perjalanan ke tempat bernama Dotan. Dikatakan bahwa jarak dari Sikhem ke Dotan sekitar 20 hingga 25 kilometer. Tetapi karena mereka menggembalakan domba di daerah pegunungan, ia harus menempuh perjalanan sekitar 30 kilometer lagi. Jadi Yusuf sudah menempuh jarak yang sangat jauh ke Sikhem. Di sana ia bisa saja berkata, aku tidak tahu di mana mereka, lalu kembali pulang. Tetapi ia menunjukkan kesetiaan untuk terus berjalan lebih jauh. Lalu di bagian akhir dari ayat 2 tadi tertulis, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah tipe orang yang tidak segan melaporkan kesalahan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ia bisa saja langsung melapor. Ayah menyuruh mereka ke Sikhem, tetapi mereka tidak ada di sana dan malah pergi ke tempat lain. Namun sebaliknya, kita melihat sosok Yusuf yang dengan setia melaksanakan dan menaati perintah ayahnya sampai tuntas. Akan tetapi, kesetiaan Yusuf ini, ketika berpadu dengan sikapnya yang belum dewasa, menghasilkan akibat yang tidak diinginkan. Yusuf adalah orang yang tanpa pertimbangan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Selain itu,
terkait kesalahan saudara-saudaranya. Di ayat 2 disebut kejahatan mereka, yang kemungkinan besar adalah perbuatan yang merugikan ayah mereka. Yusuf tanpa ragu melaporkannya, mungkin dengan pola pikir, mereka bersalah, jadi mereka harus dihukum. Sebagai anak kesayangan ayahnya, ia setia kepada ayahnya, tetapi kurang bijaksana dalam bersikap terhadap saudara-saudaranya. Pernahkah Anda memiliki adik seperti itu di rumah? Sangat baik kepada orang tua, tetapi sangat menyebalkan bagi Anda. Saya punya satu di rumah, adik yang sangat pandai belajar. Saya suka bermain, sedangkan dia rajin belajar. Kalau adik saya itu berbuat salah, dia akan berkata, kakak yang melakukan ini. Sangat menyebalkan. Tetapi ketika ibu saya mengambil rotan dan hendak memukul saya, adik saya itu justru akan berkata, jangan pukul kakak, yang membuatnya terasa lebih menyebalkan lagi. Padahal, saya akan dipukul gara-gara dia. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami hal serupa. Bagaimanapun, Yusuf dengan setia menaati perkataan ayahnya dan bertindak menurut kebenarannya sendiri. Namun, ketika hal ini berpadu dengan sikapnya yang belum dewasa, terjadilah akibat yang tak terbayangkan. Apa itu? Saudara-saudaranya berencana membunuhnya. Betapa menyebalkannya dia, betapa besar kebencian yang diterimanya dari saudara-saudaranya hingga mereka ingin membunuhnya. Namun mari kita perhatikan siapa saja saudara-saudaranya ini. Ketika mereka berencana membunuh Yusuf, yang mencoba menyelamatkannya adalah Ruben. Karena dia anak sulung, kita mungkin berpikir wajar saja. Tetapi kemudian, ketika yang lain hendak membunuhnya, Yehudalah yang berkata, janganlah kita membunuh adik kita. Jadi, yang berusaha menyelamatkannya bukanlah anak-anak Bilha dan Zilpa, yang lebih sering bersamanya. Justru Ruben dan Yehuda, anak-anak Lea yang tampaknya dijauhkan Yakub darinya, yang mencoba menyelamatkan adik mereka. Sebaliknya, saudara-saudara yang seharusnya akrab dengannya justru ikut berniat membunuhnya. Kita bisa membayangkan betapa dalam kebencian mereka, sampai-sampai mereka tega ingin membunuh Yusuf. Melalui firman hari ini, kita dapat merenungkan bahwa yang terpenting bukanlah kedekatan fisik, melainkan bagaimana hati kita memperlakukan satu sama lain. Kita melihat bahwa jika kita tidak memenangkan hati seseorang, kedekatan fisik tidak akan berarti. Sebaliknya, kebencian yang lebih dalam bisa tumbuh. Kita menyaksikan kebencian dalam keluarga ini telah mencapai puncaknya, di mana mereka bahkan berpikir untuk membunuh adik mereka sendiri. Namun, bahkan di tengah krisis itu, Allah bekerja untuk melindungi Yusuf. Di antara saudara-saudara yang ingin membunuhnya, Allah menggerakkan hati Ruben untuk berkata, janganlah kita mengambil nyawanya. Tetapi tidak berhenti di situ. Niat Ruben, seperti yang disebutkan dalam ayat 22, adalah untuk mengembalikannya kepada ayahnya. Akan tetapi, Allah tidak hanya ingin menyelamatkan nyawa Yusuf, ia ingin membentuk karakternya yang belum dewasa. Maka, Allah seolah-olah memblokkan rencana penyelamatan itu dan membiarkannya dijual sebagai budak di Mesir. Dalam proses inilah, kita dapat melihat bagaimana Yusuf diubahkan selangkah demi selangkah. Sikap Yusuf yang awalnya belum dewasa, di mana keadilan dan kesetiaannya yang bersemangat berpadu dengan merasa benar sendiri, diubahkan oleh Allah. Karakternya yang dahulu mengandalkan kebenarannya sendiri, yang menikmati kasih ayah dan tanpa segan melaporkan kesalahan saudara-saudaranya, diubah melalui penderitaan. Ia menjadi Yusuf yang mampu memperhatikan sekelilingnya, merenungkan hidupnya, dan melihat penyelenggaraan ilahi Allah secara lebih mendalam. Jadi, meskipun saudara-saudaranya bersalah, jika kita bayangkan Yusuf yang dulu, seperti yang digambarkan dalam pasal 37, ia mungkin akan berkata, kalian telah melakukan ini dan itu. Kalian salah. Tetapi ia berubah menjadi Yusuf, yang di pasal 45 ayat 5 berkata kepada saudara-saudaranya yang gemetar ketakutan di hadapannya, janganlah bersusah hati, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Melihat bagian ini, saya teringat akan seruan iman dari pendeta John Wesley dan pendeta Charles Spurgeon, dua tokoh besar dalam sejarah gereja di Inggris. Jika saya rangkum pesan mereka, bunyinya seperti ini. Bertobatlah dari kebenaranmu. Bertobatlah dari semangatmu. Apa maksudnya? Ini adalah seruan untuk bertobat dari sikap merasa benar sendiri tanpa Allah, dan dari semangat yang berkobar-kobar untuk diri sendiri tanpa Allah. Saya mungkin merasa diri saya benar. Saya mungkin merasa hidup saya penuh semangat dan sudah melakukan yang terbaik. Namun, jika di dalamnya tidak ada kebenaran Allah dan kehendaknya, maka kebenaran dan semangat itu bisa menjadi sia-sia.
John Wesley dan Charles Spurgeon mengingatkan kita untuk berdebat dari kebenaran dan semangat pribadi kita, yang tanpa Allah justru dapat menyakiti, menghakimi, dan menghancurkan orang lain. Dalam menjalani hidup, kita terkadang menghadapi kesulitan. Apakah ada di antara Anda yang sedang bergumul dan bertanya-tanya, "Saya sudah rajin menaati firman Tuhan dan melakukan yang terbaik, jadi mengapa saya mengalami kesulitan seperti ini? Mengapa masalah dalam hidup saya tidak kunjung terselesaikan? Saya rajin beribadah dan berdoa, jadi apa yang salah?" Mungkin saja Allah ingin mengubah semangat dan kebenaran kita itu menjadi wujud yang lebih dewasa di dalamnya. Sama seperti Allah mendewasakan Yusuf menjadi pribadi yang ia inginkan. Meskipun Yusuf benar dan bersemangat, Allah mengubahnya menjadi pribadi yang jauh lebih hebat, demikian pula dalam hidup kita. Allah terkadang, melalui penyelenggaraannya, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang di dalamnya, melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Saya berdoa agar kita semua dapat mengingat bahwa ada kehendak Allah yang jauh melampaui perkiraan kita. Dan dengan keyakinan itu, kita dapat terus melanjutkan perjalanan iman kita.